Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah di hari Minggu ini dengan penuh sukacita, dan marilah kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat pada ibadah saat ini. Orabata akasyakarabamatah akasikira. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu. Pada hari ini kami bawa setiap pemimpin-pemimpin gereja yang Engkau berkati. Dari Bapak Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, dengan keempat wakilnya dan keluarganya, dalam nama Yesus Kau berkati hamba-Mu. Turun berkat urapan yang sama bagi Bapak Rayon kami, Bapak Weko Mulyono, istri, anak, cucu, mantu, dan kedua wakilnya, dalam nama Yesus Engkau berkati hamba-Mu. Berkati Bapak Rayon kami ini, memimpin Rayon 8 dalam urapan-Mu, diberkati Riko Cikarang dan sekitarnya, dalam nama Tuhan Yesus. Damai sukacita juga turun bagi Bapak Gembala Sidang kami, Pak Riki. Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini, beserta istri, anak, dan wakilnya, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Endang sebagai wakil yang setia, istri, anak, dan pelayanannya Engkau berkati.
Berkati Ibu Mita sebagai ibu rohani kami, semakin kuat di dalam Engkau, semakin penuh sukacitanya, semakin bangkit Tuhan Yesus dalam Engkau. Berkati pelayanan Ibu Mita Tuhan, diberkati dengan sukacita. Kedua anaknya Epi Egi diberkati semua pemimpin-pemimpin gerejamu dalam rayon 8 Grand Wisata ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini, dari yang memimpin pujian, singar, imam musik dan timnya dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Engkau berkati media Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang disampaikan sampai kepada jemaat rayon 8 Grand Wisata dengan penuh sukacita, supaya Tuhan Yesus penuh kasih-Mu bagi setiap jemaat rayon 8 Grand Wisata semakin semangat, semakin setia datang di dalam Engkau. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, semakin sukacita, sehat, damai, sukacita-Mu turun. Dan juga guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak remaja Tuhan, berkat-Mu juga turun bagi anak-anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak generasi Yeremia-Mu ini Tuhan, penuh dengan sukacita. Berkati kepintaran masa depan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi SPK 17 selalu diberkati para sahabat, bangkit semangat mereka, hidup baru Tuhan Yesus, berjumpa di dalam Engkau Tuhan, dan para pembimbing mentor Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ora bata akasya karaba mata kasikira. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, diberkati Indonesia. Pemulihan Indonesia saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan apa yang ada, para pemimpin Tuhan Yesusnya, Bapak Presiden kami, serta wakil pemerintahan yang ada, dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati Bapak Presiden kami ini, membawa Indonesia Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 akan berlalu Tuhan, pemulihan akan terjadi. Setiap Tuhan Yesus rumah sakit, para medis Tuhan, semuanya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan, terima kasih. Setiap desa-desa, dusun-dusun, pulau-pulau Tuhan, kota-kota, dan setiap jalan nama-Mu dimuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bekasi, Kabupaten Kota Madia, Engkau berkati. Lawat Bekasi Tuhan, beri pemulihan bagi Bekasi, perekonomian juga Engkau berkati bagi kota Bekasi. Pemerintah yang ada Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, bagi setiap gereja-gereja Tuhan akan bangkit Tuhan. Walaupun ibadah Tuhan masih banyak yang melalui online Tuhan Yesus, kami percaya semuanya tetap berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sukacita penuh kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah pada saat ini bersama dengan keluarga. Kita memuji, menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup menyediakan berkat di dalam kehidupan kita dan saudara. Haleluya. Bersama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things.
it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Come on. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up. He defeated the day. Blessed to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up, defeated the grave. Blessed to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up, defeated the grave. Blessed to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up, defeated the grave. Blessed to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Sebab Tuhan Allah kita adalah Raja yang maha besar. Mari bersama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar.
datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyikan nyanyi bersyukur bersama, padanya. katakan tuh. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan haleluya. Kau Tuhan yang memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya sukacita itu boleh penuh di dalam tiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun bumi ini bergoncang, sekalipun kehidupan ini ya Tuhan Yesus bergoncang, namun kasih setiamu tetap selalu ada buat kami. Namun Engkau Allah tetap selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Angkat kedua tanganmu saudara dan katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kaulah Allah dalam hidup kami. Allah di hidupku. Yes Lord, yes Lord. Sebab tiada yang lain Tuhan, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia. Thank you Jesus. semua bergoncang, Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama kita menyembah Tuhan saat ini. Oh haleluya. Oh Kaulah dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan. Oh hanya Kau satu. Oh yang kami sembah. Oh kami agungkan.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami mensyukurinya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kami terima dari Tuhan hari ini. Sebentar firman-Mu Tuhan akan disampaikan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Dan ajari kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di hari-hari ini, kami mau menyatakan hidup kami yang sesungguhnya di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Betel Indonesia, Grand Wisata yang ada dimanapun saja. Salam jumpa. Sudah lama kita nggak bertemu, tapi saya percaya Tuhan pelihara Bapak Ibu semua. Tuhan melindungi saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan memberikan sukacita yang penuh kepada saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil Alkitab saudara, mari kita buka sama-sama dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-21 saudara. Kita akan sama-sama melihat ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca yang ketiga. 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban itu hal yang baik buat kita. Waktu kita memberikan korban pujian, kita memberikan korban persembahan materi, memberikan korban-korban yang lain dari kehidupan kita. Itu baik adanya. Saya tahu, saya percaya, dan Bapak Ibu kita semua setuju bahwa itu adalah hal yang baik. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal 21 di ayat yang ketiga. Mari perhatikan baik-baik. Sungguh sangat menarik perhatian saya. Dikatakan melakukan kebenaran, saudara, dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban, saudara. Wow, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang tahu dan pandai mengucapkan tentang kebenaran-kebenaran, mengerti dan tahu ayat-ayat kebenaran dan tentang keadilan. Yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan buat saudara dan saya adalah kita menjadi pelaku daripada kebenaran dan keadilan itu sendiri, saudara. Dikatakan di sini kata melakukan dalam bahasa aslinya adalah kalimatnya dalam bahasa Ibrani dikatakan kata asa. Apa maksud kata asa di sini? Saudara, kata melakukan dalam kalimat bahasa Ibrani
dengan kata asa, artinya adalah begini, menampilkan dalam kebenaran. Melakukan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata asa tidak hanya menampilkan dalam kebenaran, juga menyatakan menampilkan keadilan dalam kelakuan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti dan tahu kalimat ini sungguh luar biasa buat kita, bahwa kekristenan kita bukan hanya kita tahu dan mengerti, bukan hanya kita pandai mengucapkan dan berkata-kata tentang kebenaran dan keadilan, tapi kita harus belajar, saudara, dalam teks asli apa yang dikatakan di firman Tuhan ini. Dengan kata melakukan, awalan kata daripada ayat yang ketiga adalah mengatakan tentang bahasa aslinya, yaitu menampilkan kebenaran atau menampilkan keadilan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita perlu belajar mengerti arti dari kata asa ini, yaitu berkomitmen, saudara. Yaitu berkomitmen untuk apa, saudara? Mempertahankan kebenaran, mempertahankan keadilan, dan kelakuan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan boleh sulit kita hadapi hari-hari ini, tekanan boleh datang menekan kita, tapi saya mau bilang sama kita semua, firman Tuhan, bahwa kita terus harus berada pada kebenaran dan keadilan. Sebab itu yang dirindukan Tuhan, yang diinginkan Tuhan bagi saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya sekedar kita mengerti dan tahu berkata-kata, mengucapkan tentang kebenaran, tentang keadilan, tapi kita tidak menampilkan yang sesungguhnya bagaimana karakter Kristus terjadi dalam hidup kita. Yaitu kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Dan yang kedua, berkomitmen untuk terus mempertahankan. Nah, hal ini kita perlu tahu, saudara, bagaimana saudara, Bapak, Ibu, dan saya harus terus mempertahankan dan berkomitmen pada kebenaran. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun kita dalam keadaan terdesak, sekalipun keadaan situasi-situasi yang sampai hari ini, mungkin saudara dan Bapak Ibu kita semua merasakannya. Sudah 1 tahun lebih kita mengalami kondisi pandemi COVID, tapi tidak mengurangi bagaimana hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang Tuhan taruhkan kepada saya menjadi firman buat kita semua, bagaimana kita berani hidup dalam kebenaran-kebenaran. Sebab hari-hari ini Alkitab sudah mengatakan bahwa banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang terpanggil, mereka akan teruji hidupnya hari-hari ini. Terima atau tidak, suka atau tidak, pandemi COVID menguji saudara dan saya, menguji hidup kita, rumah tangga, keluarga kita, menguji pelayanan kita, menguji integritas kita. Apakah kita tetap hidup dalam kebenaran dan menampilkan setiap hari dan berkomitmen terus-menerus melakukan kebenaran itu sendiri? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata kedua dalam ayat yang ketiga adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu artinya adalah sedekah, saudara. Kata sedekah itu dalam konteks bahasa Ibrani adalah melakukan tindakan benar atau tindakan bersih yang keluar dari pemikiran yang objektif dari setiap kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, kata sedekah inilah, saudara, yang harus kita terapkan menjadi sebuah gaya hidup setiap hari dalam kehidupan kita. Situasi-situasi yang menekan kita, keadaan-keadaan yang menyulitkan kita, ekonomi yang menyulitkan perekonomian kita,
Apakah kita tetap akan bertindak benar atau bertindak bersih? Tergantung bagaimana kita menerima firman ini hari ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu pentingnya kita mau hari-hari ini dalam keadaan situasi yang sedang kita alami untuk bertahan hidup dalam kebenaran. Jangan pernah luntur, jangan pernah kita mau hidup di dalam kecurangan, hidup di dalam ketidakadilan, hidup dalam situasi suasana sebagaimana dunia saat ini sedang terjadi. Ada banyak orang-orang hari-hari ini sedang gugur di dalam iman mereka. Mereka tidak lagi mempertahankan, menampilkan kebenaran di hidup mereka. Tidak berlaku hidup dalam keadilan-keadilan mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sebentar dalam Roma pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Roma pasalnya yang ke-14, ayat 17 dan ayat 18. Dikatakan firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Perhatikan baik-baik. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Hari ini walaupun kita keadaannya mungkin soal makanan dan minuman kita sedang terganggu ekonomi kita, tapi dengarkan baik bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minumannya, tetapi Alkitab katakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara apa? Dengan cara kebenaran, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Ada berapa banyak Bapak Ibu hari ini saudara yang mau dihormati oleh manusia dan dikenan oleh Allah? Tentu Bapak Ibu semua, saudara rindu dan saudara mau mendapatkan perkenanan oleh Allah, dan tentu ingin dihormati oleh manusia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena itu barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara hidup dalam kebenaran, dengan cara hidup dalam keadilan, maka upah bagi kita, bagi saudara, bagi saya, kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati oleh manusia. Hari-hari ini banyak orang kehilangan integritasnya, kehilangan kebenaran-kebenaran dalam dirinya. Apa yang dia perkatakan dulu, apa yang pernah dia katakan kemarin, saudara, hari-hari ini kehilangan oleh keadaan dan situasi. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melayani apapun yang dipercayakan kepada kita, apakah Bapak Ibu Saudara bekerja, apakah saudara sebagai seorang guru, apakah saudara sebagai alat negara, apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, kalau engkau bekerja mengerjakan semuanya dengan cara yang benar, Tuhan katakan engkau berkenan, saudara berkenan, kita berkenan di hadapan Allah dan dihormati oleh manusia. Luar biasa firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan kata kebenaran di sini, kata kebenaran, maksud saya kata melayani di sini dalam bahasa aslinya adalah kata doulos. Sekali lagi kata melayani adalah kata doulos. Nah, kata doulos atau di dalam bahasa aslinya dikatakan dalam bahasa Yunani itu, melayani itu memberikan seluruh segenap hidup kita kepada yang menciptakan kita, kepada yang mempercayai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan dalam Roma pasal 14
ayat 17 dan ayat 18. Dikatakan di sini jelas soal kebenaran dan damai sejahtera oleh sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa kebenaran itu adalah dikayu atau dikaiosonai. Nah, kata dikayu atau dikaiosonai itu sama dengan integritas. Hari-hari ini gereja kita di bawah pembinaan Pak Niko mengajarkan dan membawa kita hidup dalam integritas. Sepanjang tahun ini, bagi saudara dan saya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, supaya hidup kita harus melekat dan terpaut kepada karakter Kristus, yaitu integritas yang dibangun oleh Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran itu dalam bahasa aslinya dikayu atau dikaiosonai, yang adalah integritas, sama dengan tidak munafik. Integritas itu tidak menghakimi. Integritas itu adalah sebuah perbuatan baik. Integritas itu tidak berpikir jahat. Integritas itu berpikiran objektif. Integritas itu melakukan tindakan-tindakan benar setiap hari dalam kehidupannya. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Bagaimana hari-hari ini, situasi-situasi yang kita hadapi, tekanan-tekanan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mampukah saudara dan saya gereja Tuhan hidup dalam kebenaran? Kalau kita melihat dalam Amsal pasal 21 yang kita baca di awal tadi, bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Ketika dia melihat dan menemukan Bapak Ibu saudara dan saya setia melakukan kebenaran, keadilan. Bukankah kalau kita memberikan gaya hidup dalam kebenaran, hidup melakukan keadilan, ditambah kita mempersembahkan persembahan kita yang baik dan benar kepada Allah, bukankah itu menjadi ibadah kita yang sejati? Bukankah itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah menganggap korban yang kita berikan kepada Tuhan itu lebih besar nilainya daripada kita melakukan kebenaran dan keadilan. Sebab hari-hari ini kita perlu belajar semua untuk melakukan kebenaran-kebenaran setiap hari. Dalam tindakan-tindakan kita, dalam kita mengatasi keadaan situasi yang ada, baik di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, di tempat dimanapun saja, hidup integritas kebenaran harus menjadi satu hal yang nyata yang harus keluar dari kehidupan kita. Dan hidup dalam kebenaran, keadilan yang harus keluar dari pemikiran yang objektif tentang kebenaran yang keluar dari kehidupan kita. Adil dalam bertingkah laku, adil dalam memandang, menilai segala sesuatu. Ini terlalu penting buat kita hari-hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak gampang buat kita untuk melakukan kebenaran dan keadilan, bahkan mempertahankannya. Tapi mari kita semua, saya mengajak saudara, hari-hari yang saat ini kita ada di zaman akhir, kita ada di hari-hari terakhir, supaya kita sungguh-sungguh, kita harus berlari pada kebenaran, berlari mengerjakan keadilan-keadilan. Plus ketika kita juga dapat mempersembahkan korban, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, pemikiran kita, bahkan mungkin ada berkat keuangan materi yang kita persembahkan, menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi perhatian Tuhan hari-hari ini bagi saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Firman Tuhan dalam Mika pasal 6, di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kitab Mika
pasalnya yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Apakah yang dituntut Tuhan dari saudara dan saya? Sebab itu saudara, kita jangan pernah menganggap remeh hidup kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, ada pertanggungjawaban yang kita harus tanggung jawabkan kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan, "Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Saudara, kita nggak bisa mengabaikan hidup ini. Ketika kita sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat dan Allah satu-satunya buat hidup kita, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, baik Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebagai full-timer, sebagai part-timer, engkau yang bukan melayani pekerjaan Tuhan, engkau yang sebagai jemaat, apapun yang engkau kerjakan, apapun profesi saudara, dengar baik, Tuhan menuntut daripada kita, yaitu apa saudara? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Itulah integritas. Itu sebabnya hari-hari ini tidak ada lain, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus hidup dan menghidupi firman Tuhan di dalam kebenaran-kebenarannya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, situasi yang sulit, situasi yang sukar, belum banyak gereja yang melakukan pelayanan secara live, secara onsite maksud saya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak menghalangi sukacita kita, tidak menghalangi bagaimana hidup komunikasi hubungan kita dengan Tuhan, dan tidak menghalangi hidup kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran dan melakukan keadilan-keadilan. Kita terus berjalan dalam rencana Tuhan, kita terus berjalan dalam progresnya Tuhan. Apapun yang ada saat ini terjadi, apapun Bapak Ibu engkau hadapi hari ini, jangan pernah mundur, jangan engkau pernah berbalik, jangan engkau pernah berlaku tidak setia, jangan hilang kebenaran-kebenaran dari hidup saudara. Saya tahu mungkin Bapak Ibu ada yang menghadapi situasi-situasi ekonomi yang sulit. Saya tahu, saya sebagai hamba Tuhan juga, sudah 1 tahun lebih, kami juga tidak mengalami pelayanan yang maksimal sebagaimana sebelum-sebelumnya. Tapi saya belajar untuk tetap mempercayakan Tuhan dalam hidup saya. Sebab saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya puji setiap hari, yang saya agungkan, tidak pernah tinggalkan kami, dan tidak pernah membiarkan kami, dan tidak pernah membuat kami hilang kebenaran. Mari bersama-sama kita belajar untuk terus menghidupi dan melakukan kebenaran-kebenaran. Sebab melakukan kebenaran dan tindakan-tindakan yang nyata dalam kebenaran kita, dan berkomitmen untuk terus melakukan kebenaran. Jangan pada situasi kita hanya diberkati kita melakukan kebenaran. Jangan hanya pada waktu kita enak, lagi banyak uang, lagi banyak simpenan, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar. Tapi bisakah kita terus berkomitmen untuk setiap hari, untuk setiap waktu, untuk setiap saat kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Dan ketika kita bisa mempersembahkan hidup kita, berkat kita, wow, luar biasa, menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara jemaat semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mungkin Anda ada di rumah, mungkin ada di tempat lain, mungkin ada saudara saat ini sedang dalam keadaan sakit. Saudara jangan pernah berhenti untuk melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara jangan pernah berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar, keadilan-keadilan yang benar. Sebab waktu kita mengerjakan yang melakukannya, kita sedang menampilkan
karakter Kristus dalam diri kita. Itulah yang menjadi tuntunan, menjadi visi gereja kita sepanjang tahun ini. Mari hidupi integritas Tuhan di dalam diri kita. Apa yang kita perkatakan itu harus konsisten keluar dari kehidupan kita. Apa yang kita imankan dan kita sampaikan kepada orang lain itu harus nyata dari kehidupan kita. Keteladanan itu harus lahir dari hidup kita. Kita harus menunjukkan hidup benar setiap hari dan konsisten melakukannya setiap hari. Apapun yang terjadi, orang menyakiti kita, orang menyusahkan kita, mungkin ada orang yang membuat kita rugi, tetap lakukan keadilan Bapak Ibu. Tetap lakukan kebenaran saudara-saudaraku. Jangan pernah mundur dengan apapun yang saudara sedang hadapi. Tetaplah bertahan, tetaplah punya iman, tetaplah melekat kepada Tuhan. Sebab itu yang membuat kita menjadi survive, menjadi kita menang saat-saat ini. Kita percaya pandemi COVID akan berlalu. Pandemi COVID ini akan segera selesai. Dan kita akan terus naik dalam level dimensi yang lebih tinggi. Kita akan semakin dibawa Tuhan naik. Kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar dinyatakan di dalam gereja Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita akan menjadi orang-orang yang diangkat naik tinggi oleh Tuhan dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetaplah beriman, tetaplah melekat pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau akan melihat kebenaran. Engkau akan dihormati oleh orang. Engkau akan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan disukai oleh orang. Kita akan dihormati oleh tuh orang banyak. Bukan karena pangkat kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena rupa kita, tapi karena kita melakukan kebenaran, keadilan. Ketika kita mengerjakan, melayani apapun pekerjaan saudara, ketika engkau melayani dengan cara yang terbaik, engkau akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Engkau mendapatkan penghormatan dari manusia. Percayalah, mari perbaiki hidup kita. Buang tindakan yang lama, tinggalkan hal-hal yang membuat Tuhan dipermalukan lewat karakter kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, amin. Saudara mau bersama-sama dengan saya? Mari kita maju terus, saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan. Kita akan melihat hari-hari ini kualitas iman saudara, kualitas kekristenan kita, kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sedang angkat kita. Saya berdoa, jemaat Gereja Betel Indonesia Grand Wisata, gembala, pengerja, semua kita akan naik dalam levelnya Tuhan. Kita akan naik semakin tinggi. Hidupi kebenaran, hidupi keadilan. Perkenanan Tuhan turun atas kita. Kita dihormati oleh manusia. Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah setia. Jangan gentar dengan keadaan apapun. Percaya COVID akan berlalu. Tuhan akan menyatakan kita sebagai anak-anaknya naik terus dalam kemuliaannya. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu semua, saudara kasih dalam Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Bapa dalam surgawi, aku berdoa buat umatmu, jemaatmu, dan kami semua. Saat ini tidak ada yang terlewatkan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Jamah lawat mereka. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, untuk hidup berani komitmen pada kebenaran-kebenaran, untuk berani hidup meninggalkan hal-hal yang melama dari hidup kami, dan mengerjakan kebenaran setiap hari, dan menampilkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Hidup dalam keadilan. Ketika kami mengerjakan dan melakukannya, kami percaya Tuhan, kami mendapatkan perkenanan-Mu, dan kami dihormati oleh manusia. Tuhan, aku berdoa, berkati umat-Mu, jemaat Gereja Betel Indonesia, jemaat Grand Wisata, gembala, pengerja, dan semua jemaat yang ada. Apapun keadaan mereka hari-hari ini, Tuhan pelihara, lindungi. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus.
mereka dihiburkan, dikuatkan. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Oleh firman-Mu kami dimerdekakan, kami dimenangkan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu semua saudari kasih Tuhan dimanapun Anda berada, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau dan saya, yang melakukan hidup dalam kebenaran setiap hari, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, baru saja kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Nya pada hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami, welcome home. Kami rindu saudara untuk dapat bergabung kembali bersama dengan kami di minggu-minggu berikutnya. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, dan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini Tuhan dapat menjadi rema dan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kau berkati juga tangan-tangan yang memberi serta tangan-tangan yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa informasi kegiatan gereja dalam seminggu sepekan. Yang pertama, Menara Doa akan diadakan pada hari Selasa 16 Maret 2021 pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk Rumah Doa diadakan setiap hari Kamisnya pada pukul 10.30 siang. Bagi saudara yang rindu terserap dalam KUL dan membutuhkan pelayanan seputar bimbingan pranikah, baptisan air, serta penyerahan anak, saudara dapat menghubungi nomor sekretariat yang sudah tertera di layar saudara. Sebentar kita akan menyaksikan informasi mengenai webinar yang diadakan oleh Primax dan Victory Woman. Sekian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.